Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang bertemu kembali dalam sapaan GKK. Dimanapun kita berada, kiranya kita semua sehat. Tapi kalaupun Tuhan izinkan kita sakit atau bergumul, biarlah kita tetap semangat karena kita percaya hati yang gembira adalah obat. Saya mengajak kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kesempatan kami makin mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, bahkan menghidupi Tuhan dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi kesaksian dimanapun Tuhan izinkan kami hadir. Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati kami, untuk kami boleh memahaminya dan taat untuk melakukannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini dari Titus 1 ayat 5 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentang. Saya memberi tema kita hari ini, hidup berintegritas. Integritas lawan katanya adalah kepalsuan atau kemunafikan. Saya jadi teringat dengan sebuah lagu. Lain di bibir, lain di hati. Bukan ini yang dimaksud dengan integritas. Tetapi integritas adalah apa yang diperkatakan sesuai dengan apa yang dilakukan. Bagi orang Kristen, integritas adalah merupakan sebuah paket dari kehidupan kerohaniannya. Hidup berintegritas merupakan gambaran hidup orang percaya yang akan tercermin dalam kehidupan sehari-hari, dilihat orang maupun tidak dilihat oleh orang. Dia tahu betul bahwa yang dia hidupi adalah hidup yang mencerminkan karakter Kristus. Dalam perikop yang kita baca ini merupakan surat Rasul Paulus kepada Titus, anak rohaninya yang melayani di Kreta. Rasul Paulus menunjukkan bagaimana cara memilih penilik atau pemimpin jemaat. Pada masa itu, penilik adalah orang-orang yang terpilih, yang dipilih untuk memimpin dan menggembalakan jemaat Tuhan. Rasul Paulus dalam ayat yang kita baca tadi merupakan kriteria bagi para penilik jemaat. Intinya, seorang penatua atau penilik jemaat adalah orang yang tidak bercacat, orang yang hidup dalam kebenaran. Intinya, Rasul Paulus boleh mengingatkan bahwa seorang penilik jemaat, penatua atau pemimpin jemaat adalah orang yang hidupnya tidak bercacat, hidupnya menjaga kekudusan yang tentu didasarkan pada kebenaran. Hal ini bukan berarti menuntut seseorang sempurna, karena tidak akan ada yang sempurna. Tapi ini menjadi sebuah tuntutan atau teladan bagaimana orang harus hidup sesuai dengan kebenaran di dalam anugerah Tuhan. Hal ini dimungkinkan atau hal ini dibuat supaya bisa menjadi panutan, menjadi teladan bagi jemaat yang dipimpin. Pelajaran rohani apa yang kita dapatkan? Kriteria yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus untuk para pemimpin jemaat atau penatua. Hal ini tidak hanya berlaku bagi mereka, tetapi ini juga berlaku bagi setiap kita pengikut Kristus. Pada dalam kehidupan ini, Tuhan menuntut kita untuk hidup berintegritas. Bagaimana kita bisa menyaksikan Kristus kalau perkataan kita tidak sesuai dengan kehidupan kita?
Kiranya di sepanjang hari ini, firman Tuhan yang sudah kita tahu, kita boleh berbuat, berpikir, bertindak seturut dengan kehendak Tuhan. Apakah di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini, kita boleh menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang mau berjuang, yang mau taat untuk hidup berintegritas, bukan untuk pujian diri kita, tetapi sebagai sebuah penghormatan kita kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita. Saya sangat senang dengan sebuah perkataan dari tokoh yang berkata, tidak ada warisan yang sekaya integritas. Artinya warisan yang paling bernilai, yang paling berharga, yang bisa kita titipkan, kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita adalah integritas. Kebenaran firman Tuhan yang sudah kita ketahui, di dalam anugerahnya, kita mau berjuang melawan keakuan kita untuk boleh hidup dalam integritas. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam kesempatan hari ini, mempraktekkan iman kita hidup berintegritas boleh terjadi. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami jika kami tahu kebenaran tapi kami tidak melakukannya. Kami berdoa, anugerahkan kami kegelisahan ketika kami sudah berbuat, sudah bertindak, sudah berpikir tidak seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Engkau menolong kami Tuhan di dalam kesempatan hari ini. Kami diberi Tuhan kesempatan mempraktekkan iman kami, kepercayaan kami kepada Tuhan. Biarlah hari ini di dalam anugerah-Mu kami boleh berjuang untuk menunjukkan hidup yang berintegritas. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.